Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo menuding Majelis Ulama Indonesia jangan memukul tapi merangkul umat. Jadi saya lihat, jadi Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia akan melakukan rapat umum. Dalam acara rapat umum tersebut, Presiden Jokowi memberikan pengarahan, yaitu inti pengarahannya itu jangan memukul. Majelis Ulama Indonesia katanya jangan memukul tapi merangkul umat. Jadi ini saya lihat pengarahan Presiden Majelis Ulama Indonesia, pengarahan Presiden kepada Majelis Ulama Indonesia jangan memukul tapi merangkul umat. Ada benarnya pengarahan Presiden Joko Widodo dengan alasan bahwa satu, selama ini Majelis Ulama Indonesia menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain Majelis Ulama Indonesia bersatu dengan Muhammadiyah melakukan demonstrasi menolak rencana undang-undang HIP. Seharusnya tudingan PKI dihidupkan. Tidak mungkin adanya karena dalam rencana undang HIP tersebut ada tudingan pemerintah akan menghidupkan daripada PKI. Padahal tidak mungkin dihidupkan PKI karena adanya ketetapan MPR nomor 25 tahun 1966 yang melarang partai komunis hidup lagi di Indonesia ini. Jadi saya bilang, jadi dengan rencana daripada RUU HIP tersebut ada tudingan-tudingan daripada penantangnya termasuk Majelis Ulama Indonesia ini. Seakan-akan Presiden akan menghidupkan lagi masalah PKI. Padahal masalah PKI tidak mungkin dihidupkan lagi karena masih ada ketetapan MPR nomor 25 tahun 1996 yang melarang dihidupkannya PKI di Indonesia ini. Jadi saya lihat banyak dia menentangnya. Di sampingnya juga Majelis Ulama Indonesia turut menolak Omnibus Law dengan alasan banyak umat yang menentangnya. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia menjembatani umat dengan pemerintah dalam perbedaan sikap atas suatu masalah. Masalah apapun seharusnya Majelis Ulama Indonesia ini, terutama masalah agama, dia harus menjembatani kalau ada pertentangan antara umat dan pemerintah. Itulah tugas Majelis Ulama Indonesia. Dia yang bergerak di bidang agama. Jangan justru memanas-manasi situasi. Di samping itu juga mengkritik Banser Ansor yang menggeruduk bidang pendidikan Islam yang mendukung khilafah. Seharusnya dia harus mendukung Banser Ansor yang menggeruduk sekolah pendidikan Islam yang mendukung khilafah yang sudah dilarang pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dalam rapat tersebut dilanjutkan pemilihan pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia yang baru, yang dari tadinya ketuanya masih Makru Amin karena dia wakil presiden, maka diganti dan yang baru nama dari NU, namanya sudah lupa, katanya orangnya baik dan lain sebagainya. Dan dalam pengurusan NU tersebut, di mana dalam pengurusan tidak masuk lagi satu, Din Samsudin, pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini sering menentang kebijakan pemerintah dan ingin juga menjatuhkan pemerintah ini. Padahal dia sebagai pengurus daripada Majelis Ulama Indonesia ini. Tetapi langkahnya selalu menentang daripada pemerintah. Yusuf Martak, penggerak penentang rencana undang-undang HIP. Dan ini dulu dia sebagai penggerak dan pimpinan daripada pergerakan daripada rencana undang-undang HIP tersebut. Dan supaya digagalkan tidak boleh dilanjutkan. Katanya tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.
Demikian juga Tengku Zulkarnain, ini juga sering menentang pemerintah. Akhirnya ini pernah dia dikritik orang karena dia Ustadz Tengku Zulkarnain menghina Ustadz Jawa, katanya kerisnya ditaruh di belakang, bukan di depan. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia mundur dulu, tidak maju. Ya itulah saya lihat dia menentang atau mengkritik daripada Ustadz Jawa. Padahal kita harus tahu, setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai sifat-sifat tertentu. Tidak bisa disamakan budaya yang satu, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Ada suatu budaya yang seperti orang Jawa sifatnya halus, tetapi ada budaya orang lain sifatnya kasar, tetapi maksudnya baik. Itulah sehingga tidak bisa dipaksakan. Setiap suku itu punya budaya masing-masing dan punya rasa, dan yang merasa segala sesuatu itu ada rasanya, baik dia dalam berbicara, bersikap dan lain sebagainya, dan dalam menghadapi teman bicaranya. Di samping jadi ketiga orang ini yaitu Yusuf Marta, Tengku Zulkarnain, dan juga Dim Samsudin, ini termasuk tokoh inti dalam pengurusan PA 212, Persatuan Alumni 212, termasuk tokoh-tokoh ini. Tokoh ini termasuk jadi Yusuf Marta dan Tengku Zulkarnain ini termasuk tokoh inti ini di dalam Persatuan Alumni 212 yang sering menentang pemerintah, melakukan demonstrasi-demonstrasi di tengah-tengah masyarakat untuk mungkin tujuannya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, yaitu Presiden Joko Widodo. Sehingga padahal Presiden Joko Widodo ini presiden yang sah, yang dipilih oleh rakyat. Seharusnya siapapun warga negara Indonesia harus mendukung semua kebijakan pemerintah tersebut, karena dia sudah dipilih rakyat. Sekian dan terima kasih.